Al-Mana, nama-nama berhala, kemudian Hubal yang mereka yakini sebagai Tuhan, terbantah lagi. Kenapa? Karena yang mereka yakini ini, mereka yakini sebagai Tuhan, ya kan? Satu, ya kan? Namun berbilang, terdiri dari unsur-unsur yang lain. Seperti apa? Mereka yang mengurusnya, mereka yang menciptakannya, mereka yang menyemennya, dan lain sebagainya. Ada unsur lain. Tidaklah disebut itu sebagai Tuhan. Jadi ini juga membantah keyakinan kaum musyrikin yang saat itu mereka meyakini Tuhan mereka ini Bunda. Kemudian ketika Rasulullah SAW menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, timbul rasa penasaran. Sifati Tuhanmu kepada kami. Ayat ini menjawab sekaligus membantah keyakinan kaum musyrikin. Jadi ayat ini menjawab siapa Allah sekaligus membantah keyakinan kaum musyrikin Makkah. Ayat ini menjawab siapa Allah sekaligus membantah keyakinan kaum musyrikin Makkah. Jadi ahad itu kesimpulannya apa? Esa dalam segala hal. Apalagi satu, tidak ada unsur-unsur lainnya, bagian-bagian lainnya. Tidak ada bilangannya. Allah itu satu, tiada duanya, tidak ada bilangannya, tidak ada bandingannya. Nah, paham ya? Jadi ahad di sini apa? Ahad dari segi wujudnya, sifatnya maupun perbuatannya. Jelas sampai sini? Oke. Apakah kita selamat sudah dari ayat ini? Ya, alhamdulillah. Dalam konteks ayat ini, alhamdulillah kita mengamalkannya. Kita yakini wujud Allah itu satu, tidak ada bandingan dengan sifat yang dia miliki maupun perbuatannya. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ayat kedua. Allah. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah mengamalkan ayat kedua? Ya, sudah. Banyak hamba Allah yang terjebak lari dari ayat ini. Baik. Ini wahid atau ahad? Wahid. Wahid. Kenapa? Ada misalnya. Alhamdulillah kita. Ahad ya Allah. Baik. Allahus Samad. Allah As-Samad. As-Samad apa artinya? Bergantung. As-Samad itu bisa maknanya tumpuan harapan, bisa juga maknanya tempat bersandar, bisa juga maknanya tempat bergantung. Sebenarnya udah makna somat ini secara bahasa, ya, secara bahasa
Sabata. Sabata. Sabit. Sabit apa artinya? Kokoh. Kokoh atau kuat. Kira-kira pertanyaannya apa hubungan bahasa dengan istilah? Mohon maaf sebelumnya saya sampaikan dulu. Ini secara bahasa. Secara bahasa somad itu artinya sabata, kokoh atau kuat. Secara istilah makna somad ini Allah tidak membutuhkan sesuatu, tidak membutuhkan sesuatu, namun segala sesuatu membutuhkan. Allah tidak membutuhkan sesuatu. Masya Allah, indah Bu. Somad itu secara istilah apa? Allah tidak membutuhkan sesuatu, namun segala sesuatu membutuhkannya. Atau dalam bahasa lain, Allah tidak berhajat pada sesuatu, ya kan? Namun segala sesuatu berhajat kepadanya. Apalagi Allah tidak bergantung kepada sesuatu, namun segala sesuatu bergantung kepadanya. Allah tidak berharap kepada sesuatu, ya kan? Namun segala sesuatu berharap kepadanya. Apa hubungannya bahasa dengan istilah? Karena Allah itu kuat, makanya Allah tidak membutuhkan sesuatu. Nah, ya. Ada lagi yang bisa jawab? Dulu sempat kita bahas. Kalau kita ingin bergantung, Bunda, bergantung kepada dahan yang kuat atau dahan yang lapuk. Yang kuat. Oke. Kalau kita ingin bersandar kepada dinding yang kokoh atau dinding yang mau roboh. Yang kokoh. Nah, kalau kita ingin meminta sesuatu, meminta kepada sesuatu yang menggantungkan hidupnya kepada orang lain atau kepada Allah yang memberikan apa namanya? Yang maksudnya kalau kita meminta kepada orang yang menggantungkan hidupnya kepada makhluk yang lain atau meminta kepada Allah, Meminta kepada Allah. yang dimana Allah tidak membutuhkan segala sesuatu namun segala sesuatu membutuhkannya. Itu makna as-somad. Ya. Banyakkah manusia terjebak pada ayat ini? Maksudnya keluar dari konteks ayat ini Banyak. Sangat banyak. Apa misalnya begini? Apa yang menjadi sebab manusia itu stres, menderita, ya kan, dan lain sebagainya? Kenapa jawabnya? Karena dia menggantungkan hidupnya kepada Manusia. makhluk yang sesungguhnya makhluk itu menggantungkan hidupnya kepada Ada orang Allah. lain. Itulah yang menjadi sebab manusia lemah. Nah, dia lebih menggantungkan hidupnya kepada uang, padahal uang itu yang memberikan Allah. Dia menggantungkan hidupnya kepada rizkinya Allah, bukan kepada Maha Pemberi rizki. Oke? Dia menggantungkan hidupnya, kebahagiaannya kepada anak, bukan kepada Allah yang memberikan anak. Dia menggantungkan hidupnya kepada suami, bukan kepada Allah yang memberikan suami. Itulah yang menjadi sebab manusia lemah. Kenapa? Dia bergantung kepada makhluk yang lemah, bukan kepada Zat yang maha kokoh dan kuat. Paham? Ada yang ingin tanyakan? Bunda apa namanya? Yul. Nah, Bunda Yul ini saya perhatikan senyum terus kalau ngaji. Banyak pahalanya. Karena bahagia Mas. Dapat kajian. Mirisnya, Bunda, inilah
sebagian sikap orang yang menyatakan dirinya beriman, mulutnya beriman, tapi sesungguhnya hatinya masih bergantung kepada makhluk. Berarti bila dia masih menggantung hatinya kepada makhluk, keluarlah dia dari konsep ini. Ayat ini. Kenapa dia lemah? Kenapa dia menderita? Kenapa dia sedih? Kenapa ditinggal suaminya begitu stres sampai berbulan-bulan? Kenapa? Karena menggantungkan kepada manusia. Ya, karena dia menggantungkan hidupnya kepada suami. Maka dampaknya apa? Bagaimana ya Allah nanti saya hidup? Siapa lah yang memberi nafkah saya? Bagaimana lah nanti saya hidup? Siapa lah yang mengurus anak-anak saya dan lain sebagainya? Seolah-olah dia tidak punya Allahus Somad. Jelas bukan? Nah, jadi begitu teraturnya ayat. Kalau sudah engkau meyakini bahwasanya Allah itu satu-satunya, tidak ada duanya, tidak berbilang, dia maha kokoh, maha kuat, segala sesuatu membutuhkannya dan dia tidak membutuhkan sesuatu apapun, maka sandarkanlah hidupmu kepada Allah, memohonlah kepadanya, mintalah perlindungan kepadanya. Paham ya Bu? Kadang-kadang kita sudah meyakini ini, tapi ini tidak jelas. Bisa disimpulkan tadi? Kalau ditanya? Jika Anda sudah yakin bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu ahad, Allah itu satu-satunya, tidak berbilang, tidak ada duanya, maha kokoh, maha kuat, dia tidak berhajat kepada sesuatu, namun sesuatu yang menghajat kepadanya, segala sesuatu sesuatu yang menghajat kepadanya. berhajat kepadanya, maka sandarkan dirimu sepenuhnya kepada Allah. Tunjukkan segala harapanmu kepadanya. Memohonlah kepadanya serta tanah perlindungan dari Masya Allah. Jika Anda sudah yakin bahwa Allah itu satu-satunya, tidak berbilang, tidak ada duanya, maha kokoh, maha kuat, dia tidak berhajat kepada sesuatu, namun segala sesuatu berhajat kepadanya, maka sandarkanlah dirimu sepenuhnya kepada Allah, tumpukan segala harapanmu kepadanya, memohonlah kepadanya, serta mintalah perlindungan darinya. Tapi mirisnya Bunda, masih ada orang pemikirannya jahiliyah, ala-ala primitif. Apa? Bunda? Dia rela kehilangan Allah karena Satu sesuatu daripada
kehilangan sesuatu. Lebih baik kehilangan sesuatu daripada kehilangan Allah. Itu kan sering kita dengar ya. Lebih baik kehilangan sesuatu daripada kehilangan Allah. Maksudnya apa? Betapa banyak orang saat ini mengorbankan hidupnya hanya untuk nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada Sang Pemberi nikmat. Dia rela meluangkan waktunya untuk rezekinya Allah dan meninggalkan Maha Pemberi rezeki. Betapa zalimnya manusia itu. Benar nggak hal yang demikian? Iya. Kalau kita kembali pada surah Al-Ghasyiyah tadi, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kemudian ayatnya apa setelahnya? Wa ilas samaa'i. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Coba kalian perhatikan lagi bagaimana dia tahan. Allah menahan langit itu benar. Allah yang menahan langit itu. Yang di bawah itu siapa? Manusia. Ya kan? Manusia yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mencicipi seluruh rezeki yang Allah terima, tapi dia pula yang paling kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu besarnya rahmat Allah, masih Allah tahan lagi. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Cobalah berpikir. Paham? Demikian juga unta, yang paling banyak menikmati unta itu siapa? Penduduk Makkah khususnya gitu kan. Kenapa Allah berikan perumpamaan unta? Ya karena memang itu selalu berada dalam kehidupan mereka. Kenapa nggak Allah berikan perumpamaan seperti kuda pun ya juga, nanti kuda surah Al-Adiyat. Allah berikan perumpamaan. Setiap binatang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran mengandung pengajaran yang berbeda-beda. Ya karena memang itu yang senantiasa mereka pakai. Sebenarnya untuk melihat betapa Allah itu maha kuat, maha besar, ya kan? Betapa Allah itu sayang kepada kalian. Kalian tidak perlu jauh-jauh melihat bukti, cukup lihat saja apa yang ada di sekitar kalian. Makanya unta selalu hidup berdampingan dengan penduduk Makkah, apalagi langit yang senantiasa mereka lihat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi bagaimana dihampakan. Cobalah berpikir, ya Allah, ambillah bumi ini Allah buat seperti gunung, banyak bukitnya, Bu. Bagaimana? Bu, kita kemari nih bisa berbulan-bulan gitu kan. Iya kan? Andai Allah ciptakan bumi itu benar, banyak bukitnya, kemari Bu, kita itu berbulan-bulan. Allah jadikan buminya hampa supaya apa? Supaya mudah untuk dinikmati oleh manusia, mudah meliput rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Sampai sini. Jadi makna Allahus Samad tadi apa? Secara bahasa adalah kokoh kuat. Adapun istilah Allah tidak membutuhkan sesuatu, namun segala sesuatu membutuhkan. Disederhanakanlah secara terjemah as-samad itu tempat bersandar. Ini sebenarnya penyederhanaan bahasa, bukan? Tempat bersandar, tempat bergantung, tumpuan harapan. Jelas sampai sini? Kemudian ayat ketiga. Boleh saya hapus? Sifat Allah yang ketiga lagi. Pertama, yang kedua apa? Tadi As-Samad. Sekarang yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Oh, tidak beranak dan tidak diperankan. Lam yalid. Dia tidak beranak dan tidak diperankan. Lam artinya apa? Tidak. Tidak. Kalau la? La tidak Kecuali hilang, kecuali La tidak. La tidak juga. La. Apa bedanya? Lan tidak juga. Di mana perbedaannya? Fa illam taf'alu Walan taf'al. ya kan? Fa illam taf'alu. Yang pertama fa illam taf'alu walan taf'al.
Diterjemahkan tidak bunda. Ketiga ini huruf nafi. Fungsinya untuk meniadakan, ya. Tidak. Lihat bunda. Kalau lam untuk ini tidak untuk masa lampau. Paham? Kalau i'rabnya seperti ini. Lam yaktubu. La yaktubu. Lan yaktuba. Ya. Coba perhatikan bunda yang sudah pernah belajar bahasa Arab. Kalau dia dimasuk ilam, maka huruf akhirnya itu jadi majazun, sukun. Kalau dia dimasuk dengan lam, maka huruf akhirnya jadi marfu', harokat dhammah. Kalau dia dimasuk ilan, maka mansub, harokat fathah. Nah, jadi nggak boleh lam yaktubu, nggak boleh. Tapi mesti lam yaktubu. Makanya di sini lam yalid. Nah, paham ya? Itu secara i'rab dari bahasa. Nah, dari segi makna, ya bunda. Kalau menulis, berarti kalau tidak menulis, kapan ini? Diterjemahkan tidak menulis kan? Dia tidak menulis. Oke. Berarti untuk kapan tuh? Masa lampau. Ada kemungkinan di depan hari dia menulis. Bisa diikutin bunda? Bisa jadi dari depan. Dan, ya, kalau dari wajahnya wajah penuh tanda tanya. Wajah bingung. Ada bingung Ustaz. Lam itu tidak untuk masa lampau, tapi ada kemungkinan masa yang akan datang dia menulis. Contoh ini kan dia tidak menulis. Dia tidak menulis. Berarti kapan dia tidak menulis itu? Sebelumnya. Sekarang dan akan datang mungkin dia menulis. Bisa jadi menulis. Paham ya? Itu makna tidaknya. Jelas. Kalau lah untuk sekarang. Paham ya? Saya tidak menulis. Sekarang saya tidak menulis nih mudah. Oke. Tapi mungkin sebelumnya saya menulis, atau yang akan datang saya juga menulis. Sekarang saya tidak menulis. Paham? Kemudian yang ketiga, lan tidak untuk masa yang akan datang atau yang belum terjadi. Sekarang iya. Tidak untuk masa yang datang. Tidak untuk masa yang akan datang. Berarti sekarang? Iya. Bisa jadi iya. Sebelumnya ya. Paham kan? Jadi kalau fa'il lam taf'alu wa lam taf'alu ya kan? Itu kan di mana Allah Subhanahu wa taala orang-orang Al-Qur'an menantang kafir Quraisy agar membuat perumpamaan Al-Qur'an itu, ya kan? Fa'tu bi suratin min mithli, ya kan, yang semisal. Kemudian fa'il lam taf'alu. Maksudnya apa? Kalian tidak akan bisa mengerjakan walan taf'alu sampai kapanpun. Kalian tidak bisa akan melakukan itu. Nah, paham ya Bunda? Itu maksudnya fa'il lam taf'alu walan taf'alu. Sekarang ini tidak. Sekarang kita masuk ke ayat. Tidak yalid, melahirkan. Dari masa lalu. Oke, tidak melahirkan. Walam dan tidak yulad, dilahirkan. Kalau diterjemah apa Bunda? Tidak diperanakkan. Tidak beranak dan tidak boleh diperanakkan. Agak lucu ya. Asalnya walada. Walada apa artinya? Iya. Keturunan. Keturunan.
Walad. Kalau walada, walida, yang melahirkan. Siapa dia? Ayah. Yang melahirkan Yang melahirkan. punya benih. Nah, sebentar dulu Bun. Kalau untuk perempuan ini kan melahirkan keturunan, yang memberikan, yang menurunkan, yang melahirkan. Kalau ibu walidah, tambah. Kalau dua orang walidain. Nah, paham ya? Wabil firli walidain. Nah, berarti ayah dan ibu. Walidain. Cuma nanti ini sebenarnya dalam bahasa ini namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari lil majhul, ya kan? Ini maklum. Nanti kita bahas. Nah, nanti nggak sampai kita tafsirnya, itu kajian bahasa Arab. Oke. Pertanyaannya, ada yang aneh nggak dari ayat ini? Kan lam kan untuk masalah apa? Ya kan? Allah itu tidak melahirkan. Berarti nanti Bisa nggak tahu Ustaz? Bisa jadi dia melahirkan. bisa jadi Allah melahirkan di kedepan hari. Iya. Nah kan kalau tadi kan Secara secara makna tadi itu ya. Harusnya kan kan bisa harus jadi dia melahirkan. kita sudah yakin bahwasanya Allah itu tidak akan pernah beranak. Iya. Ya kan? Dan tidak akan pernah diperanakan sampai kapanpun, dulu, sekarang, dan akan datang. Itu sudah kita yakini sebagai orang yang beriman. Kenapa pemakaian bahasanya lam? Kan pertanyaannya itu sekarang kan. Harusnya kan lam yalid walan. Kan bagus kan? Bagus kan? Kalau dalam kaidah bahasa kan lebih bagus ya. Dan tidak akan Nah, tidak untuk dulu dan masa yang akan datang. Kenapa dipilih lam? Karena berarti ada yang menuduh. Jawabnya, kok tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala ngomong tidak melahirkan dan tidak dilahirkan? Berarti ada yang menuduh. menuduh Allah itu beranak. Ah, paham ya? Berarti Allah menafikan keyakinan orang-orang kafir. Paham udah? Yes. Orang Yahudi mengatakan Allah itu punya keturunan. Siapa keturunannya? Sah. Kan Dan Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair itu adalah anaknya Allah. Nasrani mengatakan Isa itu anaknya Allah. Musyrikin Mekah mengatakan bahwasanya malaikat itu putranya Allah. Nah, jadi orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Nasrani Isa itu anaknya Allah. Musyrikin Mekah mengatakan malaikat itu putranya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menafikan keyakinan mereka ini. Kalau Allah menafikan, meniadakan yang akan datang, untuk apa? Paham gak Bunda? Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita sebenarnya hikmahnya jawab sekedar soalan. Paham gak? Jawab sekedar soalan. Jangan sampai ada orang bertanya jawabnya entah kemana-mana gitu. Jadi kalau yang ditanya tentang uang, ya jawab tentang uang. Paham ya? Jangan lari kemana-mana gitu. Jadi sebenarnya kata lam di sini dalam bahasa sebenarnya lam itu tidak untuk masa lampau. Maksudnya di sini adalah Allah menafikan keyakinan-keyakinan yang telah diyakini
orang-orang kafir dengan meyakini bahwasanya Allah itu punya keturunan. Allah bantah ayat keyakinan mereka dengan ayat ini, gitu maksudnya. Paham ya Bunda? Nah, sekarang pertanyaannya kenapa? Ya. Nah, kenapa Allah tidak melahirkan? Ya sudah habis ya. Sebagai penutup, kenapa Allah tidak melahirkan? Kita tutup sampai habis lah. Sedikit lagi. Kenapa Allah tidak melahirkan? Boleh yang mau izin dulu nggak apa-apa. Kenapa Allah tidak melahirkan? Mungkin Allah tuh ahad saja. Iya. Selain itu ada jawaban yang lain? Allah berbeda dengan makhluk, tidak memutuskan lagi. Tidak ada Kalau yang Allah Bunda punya anak, berarti dia membutuhkan apa? bantuan Pasangan. Berarti dia berhajat kepada sesuatu yang lain. Maka batallah ayat ini. somatnya. Paham? Sekarang kenapa Allah itu tidak dilahirkan? Berarti dia punya ibu bapak kalau dilahirkan. Berarti dia membutuhkan Orang tua. Berarti dia berhajat kepada Yang lain. makhluk. Batallah ayat ini. Lidahnya. Iya, lain lagi bidangnya. Iya. Paham ya? Iya. Sekarang pertanyaan, mampu nggak Allah melahirkan tanpa pasangan? Sebenarnya mampu. Kenapa nggak Allah lakukan? Jawabnya, kalau Allah jadikan keturunan, berarti itu sama substansinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa? Anak tersebut juga berhak untuk disembah. Maka batallah ayat yang pertama. Iya. Nah, paham Bunda? Sekarang pertanyaannya, kenapa manusia perlu keturunan? Nah, karena Allah kan tidak perlu. Nah, kalau dia perlu, berarti dia berhajat kepada makhluk yang lain. Jelas ya? Kenapa manusia perlu keturunan? Untuk melanjutkan. Menurunkan warisan. Untuk bagikan warisan. Ini satu. Kenapa apa? Benar Bunda? Warisan. Ada lagi Melanjutkan usaha ya. usaha. Benar, nggak ada yang salah Bunda. Untuk melanjutkan perjuangannya. Iya. Apalagi membantunya, Hari tua. terkhusus nanti di masa tua. Di saat tua, siapa yang paling mudah untuk kita meminta bantuan? Anak. Anak, mungkin orang lain kan. Apalagi sebagai lahan dakwah atau lahan amal, baik di dunia, terlebih nanti di akhirat. Kan seperti itu. Pertanyaannya, kenapa di surga kita tidak memiliki keturunan walaupun memiliki pasangan? Kenapa ada? Kenapa tuh? Untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Ini yang keenam. Banyak hikmah-hikmah yang lain. Intinya manusia itu memerlukan keturunan. Kenapa di surga kita tidak punya keturunan walaupun punya pasangan? Karena ada nafsu. Apa boleh? Jawabnya simpel saja. Karena manusia di surga tidak ada yang musnah, tidak ada yang mati. Manusia perlu keturunan untuk melanjutkan kehidupan manusia. Kalau tidak ada keturunan maka musnah peradaban manusia. Sedangkan di surga manusia tidak akan pernah mati. Untuk apa memiliki keturunan? Sudah sih. Paham ya Bunda? Jadi Allah tidak memiliki keturunan atau dia tidak melahirkan, dan dia juga tidak dilahirkan. Paham? Ayat ini membantah
keyakinan orang-orang kafir. Sekaligus apabila Allah memiliki keturunan atau Allah dilahirkan, maka dia berhajat atau bergantung kepada sesuatu yang lain. Jelas ya. Nah, oleh karenanya walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara. Maka ditutuplah, ditegaskan walam Yakul lahu yakul kufuwan lahu ahad. kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu. Wa apa artinya? Dan Lam tidak. tidak. Alhamdulillah mudah sedikit dia sendiri kan bahasa Arabnya kan. Yakun. Ada. Sebenarnya yakun itu keterangan atau kondisi, ya kan? Kondisi yang sedang terjadi. Oh, sedang terjadi dan akan terjadi. Maksudnya yakun. Asalnya apa? Kana. Lihat benar. Kana Muhammadun tilmi yakunu Muhammadun ustadz. Coba lihat. Sebenarnya udah kata kana dan yakun ini tidak diterjemahkan. Dia menerangkan keadaan atau kondisi masa lalu atau masa lampau. Kalau masa lampaunya apa? Kana. Kalau masa sekarang dan akan datang, yakun. Berarti Muhammadun tilmizun. Berarti kapan tuh? Kampang. Dulu Muhammad itu seorang murid, itu maksudnya. Jadi cerita gitu kan, kondisi. Kalau yakunu Muhammadun ustadun, Sekarang dia guru. sekarang dia guru. Jadi tidak diterjemahkan, maka sehingga adalah biasanya itu. Nah, jadi ingat lam yakunil ladzina kafaru. Nanti ya akan ke situ kita. Iya. Alhamdulillah. Paham ya, Bun? Oke. Adalah yakun adalah lahu apa? Baginya kufuan sekufu atau setara ahad sesuatu pun atau seorang pun. Dan jika diterjemahkan apa? Tidak ada Yang setara. yang sesuatu pun yang setara dengan Allah. Kenapa? Dia ahad. Allah itu samad. Kemudian tidak beranak. Tidak memiliki bentuk beranak dan melahirkan. tidak boleh diperanakan. Maka tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Nah, jadi ayat terakhir ini bentuk penegasan. Jadi begini, Bunda. Kembali ke tema utama tadi. Apa tema utama surah Al-Ikhlas? Coba dibaca. Apa temanya tadi? Tauhid sifat-sifat Allah. Pembahasan utama. Sifat Allah, tidak bicarakan perintah larangan, juga bukan janji dan ancaman. Nah, semuanya berbicara tentang sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala. Begini, Bu. Ini juga ayat ini menyatakan bahwasannya apa saja yang terlintas di pikiran manusia, ya, kemudian terlintas juga di dalam benaknya, bagaimana wujud Allah, bagaimana sifatnya, bagaimana perbuatan, maka yakinlah Allah tidak seperti itu. Paham ya? Paham udah? Oh iya. Apa yang terlintas di otak kita sebenarnya itu. Bunda ya. memikirkan bagaimana Allah itu. Bunda memikirkan tuh. Sudah. Kemudian ada terlintas di dalam hati. Bagaimana wujud Allah, bagaimana perbuatan Allah, bagaimana kasih sayang Allah. Yakinlah Allah tidak seperti itu. Jauh lebih dari itu. Paham ya, Bang?
Jadi jangan sampai itu dipegang keyakin, oh Allah itu seperti inilah. Tidak. Paham? Begitu juga dengan surga dan neraka. Kan disebutkan dalam mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Kemudian wala apa ayatnya itu? Dia tidak pernah dilihat oleh mata, ya kan? Tidak juga pernah didengar oleh telinga maupun terlintas di dalam hati. Mungkin saat ini Bunda kita melihat Allah betapa indahnya ya gambaran-gambaran surga yang di dalam Al-Quran itu ya. Betapa mengerikannya azab di dalam neraka. Yakinlah jauh sesungguhnya lebih indah surga itu. Begitu juga azab neraka. Seburuk-buruknya, sebesar-besarnya musibah yang diterima makhluk di muka bumi ini, belum ada bandingannya dengan seringan-ringannya azab nanti di neraka. Paham ya Bunda? Jadi kufuan tidak ada yang sebanding. Jadi apapun itu yang terlintas di dalam hati tidak ada sebanding. Jelas. Dialah Allah. Inilah kunci asas seorang muslim. Dia yang meyakini Allah itu Ahad, satu-satunya, tidak berbilang. bukan hanya itu. Tapi kalau sudah kita meyakini Allah itu ahad, maka wajiblah kita mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Paham ya Bunda? Kita mengatakan Allahu ahad, tapi di sisi lain dia tidak mengesahkan Allah dalam ibadah. Padahal dia sudah meyakini Allahu ahad. Allah itu satu-satunya. Maka karenanya dialah yang wajib diibadahi, disembah. Buktinya apa? Dia sholat masih berharap pujian makhluk, ya kan? Baca Al-Quran juga demikian, bersedekah juga demikian. Berarti dia tidak mengamalkan ini. Jelas. Apalagi yang kedua, siapa saja bukan? Yang berarti kalau ini yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengamalkan ayat pertama. Jelas ya? Menggantungkan harapannya, hidupnya kepada makhluk, dia tidak mengamalkan ayat kedua. Setelah benar tauhidnya, ya kan, barulah dia meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Paham kan? Paham yang saya sampaikan? Insyaallah. Kapan seseorang mendapatkan perlindungan dari Allah? Kalau dia sudah mengakui Kalau bahwa dia mengamalkan surah Al-Ikhlas. Nah, jelas ya. Jadi modal utama orang mendapatkan perlindungan itu adalah tauhid. Pertanyaannya, apa tantangan terbesar bagi orang yang mentauhidkan Allah? Segala gangguan setan baik dari kalangan jin dan manusia serta nafsu yang ada di dirinya. Nah, jadi begitu indah hubungan antara surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Falaq dan An-Nas. Kan Al-Falaq dan An-Nas anjuran meminta perlindungan kepada Allah, baik dari godaan setan yang berasal dari luar, An-Nas itu dari dalam, ya kan? Yang menghalang kita mengamalkan ayat ini siapa? Setan. Sudah. tadi golongan jenis. Kalau kita ingin mendapatkan perlindungan, amalkan ayat ini. Esahkan Allah dalam hal ibadah, esahkan Allah dalam hal wujudnya, sifatnya, perbuatannya dalam hal ibadah. Gantungkan seluruh harapanmu kepada Allah. Saya sudah banyak baca A'udzubillah, seluruh ayat kursi sudah 1000 kali saya baca Ustaz. Tapi apa faktanya? Dia masih menggantungkan hidupnya kepada makhluk. Nah, jelas ya, bagaimana mungkin dia mendapatkan perlindungan? Jelas? Ada yang sampaikan? Jadi lihat ayat-ayat Makkiyah itu, Allah benarkan dulu bagaimana konsep ketuhanan kita. Allah luruskan dulu bagaimana cara bertuhan
yang benar. Setelah itu jadi baru nanti masuk ke dalam hukum syariah. Ada yang ditanyakan? Ustaz, kalau pertanyaan yang pernah Umi WA itu belum ada kaitannya dengan surah Al-Ikhlas ini ya? Yang Ustaz bilang ini perkara tauhid akidah. Belum ya? Nanti insya Allah ada kabar. Itu di ayat kursi akan dibahas. Oh, sejauh deh. Ayat kursi ya. Nanti ayat kursi kita lompat juga. Setelah khatam kita nanti di 30 kita lompat surah-surah dulu. Oh, iya. Ada yang tanyakan? Jadi murni berbicara tentang sifat Allah. Maka terjawablah benar. Allah Ahad, Allah As-Samad, Allah lam Lam yalid yalid wa lam yulad karenanya Allah wa lam yakul lahu kufuwan. Ada yang tanya? Ustaz, hubungan surat Anas, Al-Falaq sama Al-Ikhlas itu bahwa manusia mohon perlindungan kepada Allah dari jin manusia gitu. Kayak mana Ustaz tadi kurang jelas. Yang pertama, yang menghalangi manusia mentauhidkan Allah apa? Gangguan Gangguan setan. setan baik Baik dari dari kalangan kalangan jin, jin atau manusia serta nafsu dari serta dalam nafsu dirinya yang sendiri. ada di dalam dirinya. Itu hubungannya Allah. Karena kan surah Al-Ikhlas murni bicara tentang mentauhidkan Allah. Yang kedua apa? Hubungannya yang kedua, seseorang akan mendapatkan perlindungan dari Allah apabila dia mengamalkan surah Al-Ikhlas. Bagaimana cara mengamalkannya? Sudah kita sampaikan. Tidak hanya kita meyakini saja, orang-orang musyrikin mudah ditanya siapa Tuhanmu, siapa yang menciptakan langit, mereka jawab apa? Dalam surah Yusuf, kalau tidak saya ayat 111, di mana orang-orang musyrikin bertanya siapa yang menurunkan hujan, mereka jawab siapa? Allah. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Mereka jawab Allah. Mereka tauhid rububiyahnya ada benar, tapi tauhid uluhiyahnya tidak ada. Masalahnya di situ. Mereka yakin kepada Allah, tapi mereka menyekutukan Allah. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Jelas belum? Apa buktinya? Contoh yang beredar di masyarakat saat ini. Dia menyatakan saya hanya bisa hidup kalau ada uang. Berarti itu apa itu? Dia lari dari ayat yang kedua. Saya hanya bisa bahagia kalau punya keturunan. Berarti dia lari dari ayat kedua. Buktinya banyak orang tanpa pasangan. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, ulama-ulama yang mu'tabar tidak memiliki pasangan. Ya, bahkan mereka banyak memberikan manfaat bagi kaum-kaum setelahnya. Malah ada orang yang punya keturunan, punya harta dan sebagainya, tidur saja nggak bisa dia. Berarti apa? Salahlah selama ini pandangannya. Dia menganggap apabila saya mendapatkan itu semua, bahagialah saya. Buktinya kita lalui. Kalau tamat SD nanti selesai kan, timbul masalah yang Benar. masuk SMP lah. Sudah SMP masuk SMA. Setelah tamat kuliah, stres memikirkan tugas akhir. Setelah itu kalau selesai alhamdulillah enak. Tiba-tiba apa? Rumah tangga. Kerja. Begitu dapat kerjaan sibuk, ya Allah, ditanya-tanya sama saudara sini kapan menikah ya. Sudah menikah ditanya lagi kapan punya keturunannya. Sudah punya keturunan ditanya lagi, bodoh. Kenapa anaknya seperti itu? Nggak habis-habis. Kenapa konsep kebahagiaan, kesenangan itu tolak ukurnya apa? Rizkinya Allah, bukan maha pemberi rizki. Salahnya begitu. Benar ya.
Jelas ya. Kalau sudah seperti itu ya gantungkan semua harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak benar kalau meminta perlindungan kepada manusia. Tapi kalau hatinya itu bergantung kepada manusia, itu yang salah. Jelas ya? Kenapa? Ya, seperti yang saya sampaikan terakhir. Kenapa seorang istri atau seorang suami begitu menderita ketika ditinggal mati pasangannya? Kenapa? Jawabnya berdasar karena dia menggantungkan hidupnya kepada Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum.